Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Kak Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik Kak Guru. Sugeng izin lare-lare. Sugeng izin Kak Guru. Pripun kabare? Sae-sae Kak Guru. Good morning student. Good morning teacher. How are you? I am fine and you? I am fine too. Sabahul khair. Salahul nur. Kaifa halukum jami'an? Bikhair alhamdulillah wa anta. Ana bil khair walhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Radit. Silakan Mas Radit. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Radit sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua anak-anak ya. Yang untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Aku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali ya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan semangat nasionalisme kita akan bertambah. Terima kasih anak-anak. Ya, agar pembelajaran kita kali ini lebih semangat, mari kita yel-yel terlebih dahulu seperti hari biasanya. Silakan yel akan dipimpin oleh Mbak Rizka. Silakan Mbak Rizka. Berdiri. UPT Senik Negeri Gunung Gresik. Brilian, inovatif, sehat, lalu menerima. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Terima kasih Mbak Rizka sudah memimpin untuk yel-yel dan tepuk semangat. Oke anak-anak, masih semangat anak-anak? Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Oke, berarti masih ingat ya. Oke, ciri-ciri tanggal dan organ peredaran darah pada manusia. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu ciri-ciri tanggal tadi? Ciri-ciri tanggal, siapa yang bisa? Oke, apa Mbak Rizka? Silakan. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Iya, betul sekali. Ada yang bisa yang lainnya? Oke, silakan. Bersada hati-hati. Luar biasa. Ada yang lainnya, anak? Iya. Baris ke-1 sebagai sampiran. Betul sekali. Masih ada yang lainnya yang masih ingat? Ayo. Oke, silakan. Baris ke-3 dan ke-4 sebagai isinya. Iya, apa yang kalian bicarakan tadi, apa yang kalian jawab tadi, itu semuanya betul anak-anak ya. Sekarang organ peredaran darah pada manusia terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa? Silakan. Organ peredaran darah pada manusia. Saya Pak. Iya, silakan. Mas ya. Jantung. Kemudian ada apa yang bisa? Saya Pak. Iya, oke. Apa anak? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Ada lagi yang bisa? Iya, apa Mas Rabi? Darah. Darah. Oke. Berarti semuanya sudah bisa ya? Karena kalian sudah ingat semua anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kali ini yaitu tema 4, subtema 3 dan PB yang kedua ya. Masih semangat anak-anak? Oke ya, jadi pada pertemuan kali ini yaitu tema 4, sehat itu penting, kemudian subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran yang kedua muatannya adalah bahasa Indonesia, SPDB dan IPA. Jadi apa yang kamu pelajari kemarin sangat berguna anak pada pembelajaran kali ini ya. Kira-kira ada yang tahu kita belajar apa hari ini anak-anak? Iya, hari ini kita akan belajar gambar cerita hewan, kemudian pantun. Terus belajar apa
kemudian 4.4. Ini anak-anak ya, dapat dilihat semuanya. Ini kasih yang akan kita pelajari, kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Bahasa Indonesia 3.6, 4.6. Kemudian SBDP-nya 3.1 dan 4.1. Ya, sudah jelas anak-anak? Oke, kita lanjut tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah melalui kegiatan menyimak video cerita hewan pada tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian kita dengan baik. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat memerinci langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan apa itu gambar cerita, kemudian memerincinya, langkah-langkahnya dalam membuat gambar cerita, ya. Terus kalian nanti akan dapat membuat gambar cerita, ya. Yang selanjutnya melalui kegiatan menyimak video beredar darah pada hewan dalam tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada hewan dengan benar. Ya, ini anak-anak ada yang ditanyakan sama sini? Tidak. Ya, jelas ya? Nah, ini yang selanjutnya. Melalui kegiatan menyimak video peredaran darah pada manusia dalam tampilan slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Kemudian setelah melakukan diskusi, siswa dapat membuat gambar tentang peredaran darah pada manusia dengan baik. Jadi nanti kalian dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia, kemudian dapat membuat bagiannya, nah ya. Kemudian setelah membuat bagian itu nanti kalian akan mempresentasikannya. Mempresentasikan itu menampilkan, nah ya, yang sudah kalian buat. Oke. Selanjutnya yaitu kalian nanti melalui kegiatan membaca pantun pada tayangan slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dengan tepat. Melalui kegiatan membaca pantun pada tayangan slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis isi dan amanat pantun, kemudian dapat membuat pantun dan membacakan pantun sesuai dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan baik. Oke anak-anak, apa itu gambar cerita? Yuk kita cari tahu yuk. Mau anak-anak? Mau. Oke, silakan simak video berikut ini ya. Berikut ini isi buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat.
Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Seru tidak anak-anak ceritanya? Bercerita tentang apa tadi anak? Bercerita tentang Kancil dan Siput. Ya, oke. Kalau kalian sudah tahu tadi adalah gambar hewan, yaitu kancil dan siput. Oke anak, sekarang coba lihat ini. Setelah kalian menyimak video gambar cerita tadi, apakah kalian tahu apa gambar cerita itu? Tidak tahu ya? Oke, nanti kita cari tahu ya. Bagaimana langkah-langkah dampak dalam membuat cerita? Kemudian, apakah kalian mengetahui bahwa hewan itu memiliki peredaran darah? Bagaimana bentuk peredaran darah ikan, amfibi dan serangga? Mengapa disebut peredaran darah tertutup dan terbuka? Ini nanti silakan dilakukan penyelidikan. Diselidiki anak ya? Siap anak? Siap yang melakukan penyelidikan ya? Nah, jadi silakan dilakukan penyelidikan. Baik, sekarang akan Pak Ilmi bagi menjadi 3 kelompok anak-anak ya. Oke, silakan berkelompok untuk melakukan penyelidikan tadi ya. Nah, jadi tadi kelompok tadi. Baik anak-anak, sekarang akan dibagikan Pak Ilmi LKPD-nya ya, untuk diisi nanti dilakukan penyelidikan ya. Satu persatu masing-masing kelompok akan diberikan LKPD oleh Pak Ilmi. Silakan. Anak-anak sekalian, itu adalah LKPD yang diberikan Pak Ilmi
ya, silakan dilihat-lihat dulu ya KPD-nya. Akan penyelidikan anak, silakan menyelidiki masing-masing kelompok apa yang sudah diberikan Pak Umi tadi ya. Sekarang dilihat dulu untuk yang nomor 2 di LKPD-nya ya. Silakan diamati berikut ini anak-anak ya. Tahukah kamu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, dalam cerita bergambar terdapat teks dan gambarnya. Apa fungsinya gambar dalam cerita bergambar? Fungsinya gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Oke. Cerita bergambar tadi tahu anak apa cerita bergambar tadi? Ya, masing-masing kelompok silakan didiskusikan, melakukan penyelidikan gambar cerita ya. Silakan didiskusikan dengan temannya dari melihat tayangan video tadi. Apa gambar cerita itu? Oke. Kelompok 1 sudah ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, berikutnya ya. Silakan disimak videonya lagi. Cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi, dengan adanya gambar dapat memperjelas dan memperindah cerita yang ada. Lalu bagaimana tahapan pembuatan cerita bergambar? Pertama-tama, untuk membuat cerita bergambar, tahapannya kamu harus terlebih dahulu membuat cerita untuk cergam tersebut. Nah, jadi harus ada ceritanya terlebih dahulu. Di sini, untuk membuat ceritanya, pertama tentukan dulu ide cerita yang akan dibuat. Jadi, ide ceritanya mau tentang apa yang akan dibuat untuk cergam. Nah, setelah dapat ide ceritanya, kemudian tentukan tokoh-tokoh yang nantinya akan ada dalam cerita yang kamu buat. Jadi, tentukan dulu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang akan kamu buat. Setelah itu, kamu buat alur cerita sederhana. Jadi, kamu buat jalan ceritanya seperti apa dalam cerita yang akan kamu buat untuk cergam. Nah, setelah ceritanya jadi, kamu buat gambar untuk cergam tersebut. Nah, caranya pertama kamu harus menyesuaikan tema gambar dengan tema ceritanya. Jadi, antara gambar dengan cerita yang kamu buat itu harus sesuai. Kalau ceritanya tentang kancil, maka gambarnya juga harus tentang kancil. Jangan ceritanya kancil tapi gambarnya harimau, itu namanya tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya antara gambar dengan tema dengan ceritanya. Kalau ceritanya tentang di hutan, maka gambarnya juga harus di hutan, harus sesuai. Nah, setelah kamu menentukan gambarnya, kamu buat sketsa gambarnya dengan menggunakan pensil, kemudian kamu warnai agar cergamnya semakin indah. Oke, kelompok 1 sudah ketemu? Dari hasil diskusi coba dibacakan apa kira-kira hasilnya. Ya. Membuat cerita untuk cergam, menentukan ide cerita yang akan dibuat, menentukan kemudahan cerita, membuat alur cerita sederhana. 2. Membuat gambar untuk cergam, menyesuaikan
menentukan ide cerita, kemudian menentukan pokok cerita. Setelah itu membuat alur ya, terus menyesuaikan tema ya, kemudian membuat sketsa gambar. Oke, berarti sudah ketemu anak ya? Oke, sudah ketemu jawabannya. Sekarang kita lanjut berikutnya. Nah, ini alurnya ya. Nah, ini contohnya, contoh gambar cerita. Ini adalah contoh gambar cerita anak ya. Sekarang kalau sudah tahu langkah-langkahnya, kalian tadi sudah diskusi dan mengetahui langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang buatlah gambar cerita. Ya, buatlah gambar cerita di buku gambar kalian masing-masing. Silakan anak-anak. Ya, oke, silakan membuat gambar cerita. Oke, kelompok 1 membuat gambar cerita ya. Wah, sudah hampir jadi ya. Nanti anak-anak silakan ditaruh di sini ya gambar ceritanya ya, satu kelompok ya. Siap mana? Siap. Nah, taruh di karton ya, akan diberi Pak ini satu persatu ya. Oke. Nah, ini satu persatu diberi Pak ini karton ya. Oke. Nanti akhirnya kalian taruh di kertas karton itu ya, masing-masing kelompok ya. Tiga. Buat tetap semangat ya, semangat. Oke, silakan hasilnya digambarkan di kertas kartonnya masing-masing ya, di kelompoknya. Ya. Kelompok 1 masih semangat? Masih. Ya, silakan digambar hasilnya ya, gambar ceritanya. Kelompok 3 masih semangat? Oke. Anak-anak sekalian sudah selesai untuk gambar ceritanya? Sudah. Oke, kita tak persen
luar biasa ya. Kalian sudah dapat membuat gambar cerita hewan. Sekarang kita cari tahu untuk organ peredaran darah pada hewan ya. Penasaran anak-anak? Oke, silakan simak video berikut ini. Ini adalah sistem peredaran darah pada hewan ya. Sistem peredaran darah hewan itu ada dua. Yang pertama ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ataupun hemolimfa ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Nah, itulah bedanya peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua ya, terbuka dan tertutup. Bapak Ibu sekalian, tadi anak sistem peredaran darah pada hewan ada berapa? Satu, dua. Oke, lanjut. Berikut ini merupakan salah satu contoh serangga, yaitu belalang. Adapun organ peredaran darah pada belalang, pada bagian ini disebut dengan aorta. Kemudian gelembung yang memanjang di seluruh tubuh belalang itu disebut dengan jantung pembuluh, dan bagian ini disebut dengan rongga tubuh. Berikut merupakan peredaran darah pada belalang. Pada bagian ini disebut dengan pembuluh vena, dan bagian ini disebut dengan pembuluh arteri. Pembuluh vena adalah pembuluh yang kaya karbon dioksida, sedangkan pembuluh arteri adalah pembuluh yang kaya akan oksigen. Darah belalang disebut dengan hemolimfa. Darah ini tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah belalang itu tidak berwarna merah. Peredaran darah serangga termasuk sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari pembuluh yang berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung pembuluh. Aliran hemolimfa dimulai dari jantung pembuluh yang berdenyut hingga memompa hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari sel tubuh, hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kenapa disebut dengan peredaran darah terbuka? Karena tanpa melalui pembuluh kapiler. Kemudian, hewan yang kedua yaitu ada ikan. Berikut ini merupakan organ peredaran darah pada ikan. Pada bagian yang ditunjukkan anak panah disebut dengan pembuluh kapiler insang. Kemudian bagian ini disebut dengan kapiler tubuh, dan bagian ini disebut dengan jantung. Adapun sistem peredaran darah pada ikan, yaitu pada bagian ini disebut dengan bilik, dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan ventricle. Kemudian bagian ini disebut dengan serambi. Lanjut berikutnya yaitu ini. Setelah belajar akan peredaran darah pada hewan, kemudian manusia kemarin kita sudah belajar. Sekarang kita akan membuat gambar peredaran darah pada manusia. Masih semangat anak-anak? Oke, ini gambar peredaran darah pada manusia. Silakan dibuat di buku gambarnya masing-masing. Silakan.
Sudah. Tidak. Oke, pada dalam cara manusianya silakan dikatakan. Sampahnya dibuang di tempat sampah anak ya. Silakan bersihkannya ya. Masih tetap semangat, tetap semangat. Anak-anak, kalian sudah mengenal cerita gambar hewan dan organ berjalan dalam badan. Sekarang kita lanjut untuk pantun bertemakan hewan, ya. Pantun bertemakan hewan. Yuk, kita cari tahu bagaimana cara membuatnya. Ini anak-anak, silakan disaksikan video berikut ini. Ingatkah kalian bagaimana membuat pantun itu? Berikut ini langkah-langkah dalam membuat pantun. Pahami dahulu ciri-ciri pantun, yaitu sebagai berikut. Tentukan tema yang akan dibuat pantun. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan keempat, dengan memperhatikan jumlah suku kata pada tiap barisnya, yaitu 8-12 suku kata. Buatlah bagian sampiran pantun, yaitu baris 1 dan 2, dengan memperhatikan jumlah suku kata pada tiap barisnya, yaitu 8-12 suku kata. Perhatikan bunyi akhir atau sajak pada bagian sampiran dan isi pantun, di mana bunyi akhir pada baris ke-1 sama dengan baris ketiga, dan bunyi akhir pada baris kedua sama dengan baris keempat. Membuat pantun. Yang pertama kemudian yang kedua terus yang ketiga yang keempat
dalam sekolah kita jangan lupa bersyukur bila kamu ingin kita belajarlah dengan tekun ya. Silakan dicari anak analisis isi dan makna sambungnya. Lalu yang kedua, duduk manis di bibir pantai lihat tenis adu air tiada dua. Masa muda kebanyakan santai sudah tak sulit tertawa. Ya. Yang ketiga, lemari besar bersimbol warna diletakkan di ruang tamu. Ayo kalian berani membaca agar banyak mendapat ilmu. Sudah selesai kelompok satu? Sudah. Bapak Ibu kami ingin tahu isi dari paket yang pertama apa kelompok satu? Jadi kita harus belajar tekun ya. Kalau mau tindak amanatnya seperti itu. Kelompok dua gimana? Jadi kalau masa muda ya boleh santai ya amanatnya. Ya betul seperti itu. Ya jadi harus bekerja rajin dan supaya besok itu bisa tertawa ya. Maksudnya bisa bersenang-senang ya. Kelompok tiga isinya apa? Iya, jadi amanatnya dari mana? Amanatnya harus rajin supaya apa rajin membaca itu? Luar biasa. Oke anak-anak sudah paham semua? Sudah. Ya kelompok satu sudah paham? Berikutnya ya. Setelah kalian video dan terlalu sekarang membuat satu paket ya anak. Sudah siap ya Bapak? Kira-kira biasanya lihat dari video di TV ya. Pasti bisa ya. Kelompok mana yang duluan? Iya silakan.
delapan rambut, 9 kepala dan tangan, 10 arteri pulmonalis, 11 vena pulmonalis, 12 aorta. Ya. Terima kasih anak-anak atas presentasinya masing-masing. Kelompok satu lagi luar biasa bagus ya. Kelompok 2 seperti itu dan kelompok 3 sudah semuanya presentasi. Silakan dikerjakan untuk lembar evaluasi sebelum kita kesimpulannya. Tapi ini boleh lihat apakah kalian sudah menguasai materi pada pagi hari ini. Silakan lembar evaluasi di belakang dikerjakan. Ya, lembar evaluasinya silakan dikerjakan. Ya. Setelah untuk lembar evaluasinya ya, yang sudah kalian kerjakan tadi, lembar evaluasinya. Silakan dicatatkan jawabannya. Nomor 1 B betul? Nomor 2 B betul? Luar biasa. Ada dari tidak ada. Luar biasa, berarti dianggap ini pembelajaran pada pagi hari ini sudah berhasil semua ya, tidak ada yang remedi. Berikan tangan kita semuanya. Oke. Anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak ya. Kita simpulkan bersama-sama anak-anak, siap? Oke, apa saja yang kita peroleh hari ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Hilda. Cerita adalah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Iya, itu kesimpulan untuk gambar cerita. Jadi gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu ya. Ini kesimpulan yang pertama. Selanjutnya kesimpulan yang kedua. Langkah-langkahnya bagaimana anak-anak? Siapa yang tahu langkah-langkah membuat gambar cerita ya, silakan. Ya, langkah-langkahnya Menentukan karakter, menentukan tema, membuat alur cerita, menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa atau rancangan gambar, menyempurnakan gambar. iya, itu adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita ya. Kesimpulannya bagus sekali ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan anak-anak apa yang kita dapat dari ini? Silakan. Ya, Mbak Rizka, silakan. Untuk peredaran darah ikan, amfibi, dan serangga, peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Ya, terus. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melalui pembuluh darah. Iya, luar biasa. Jadi peredaran darah tertutup adalah apa, Nana? Peredaran darah yang melalui pembuluh darah. Pembuluh darah. Kemudian peredaran darah terbuka. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Mungkin yang laki-laki, silakan yang laki-laki ayo disimpulkan. Ya, silakan yang laki-laki. Isi dan amanat pantun. Isi dan ya, silakan. Baris ketiga dan keempat. Iya, betul sekali. Ya.
Demikian anak-anak kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak ya kesimpulannya. Saya Pak Emin ingin tanya apa